Bayangin begini, tahun lalu kapal Anda hampir nggak pernah berhenti. Trip jalan terus. Tapi 2026 kok mulai banyak kapal parkir? Karena muatannya bukan cuma berkurang sedikit. Potensinya ratusan juta ton hilang dari pasar. Target produksi batubara dipangkas. Artinya apa? Bukan cuma tambang yang kena. Tapi tongkang, tugboat freight rate, sampai cash flow Anda ikut kena dampaknya. Pertanyaannya sekarang cuma satu. Apakah ini awal kiamat untuk pemilik kapal kecil menengah? Tapi bagaimana dengan kapal-kapal yang kurang siap? Atau justru momen seleksi alam di mana yang paling siap malah naik kelas. Di video ini, kita bongkar datanya. Dan yang lebih penting, apa yang harus Anda lakukan mulai sekarang? Halo teman-teman pemilik tongkang, pemilik tugboat, dan semua pejuang logistik batubara. Selamat datang kembali di channel Tongkang Biz, kanal yang membahas bisnis tongkang bukan dari katanya, tapi dari data dan strategi. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menentukan nasib bisnis Anda di tahun 2026. Kalau Anda selama ini hidup dari muatan batubara, dari trip sungai ke mother vessel, dari tarik tongkang ke PLTU, maka topik ini akan sangat menyentuh dompet Anda. Tahun 2025 kemarin, industri batubara Indonesia bisa dibilang lagi pesta pora. Produksi nasional tembus kurang lebih 790 juta ton. Banyak kapal yang hampir tidak pernah istirahat. Bahkan ada yang bilang, mesin aja kayak nggak sempet dingin, Bang. Tapi pesta itu sepertinya tidak akan terulang di 2026. Pemerintah melalui Kementerian ESDM sekarang melempar target produksi di kisaran 600 jutaan ton untuk tahun 2026. Artinya apa? Artinya secara kasar, ada hampir 200 juta ton yang hilang dibandingkan realisasi tahun lalu. Kalau kita terjemahkan ke bisnis tongkang, 200 juta ton yang hilang itu setara dengan ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu trip tongkang yang tadinya bisa jalan, sekarang berpotensi batal. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ini tanda kiamat untuk pemilik kapal kecil dan menengah, atau justru ini saatnya terjadi bersih-bersih pasar, di mana pemain yang paling efisien dan paling siap akan naik kelas? Di video ini kita akan bedah pelan-pelan, bukan cuma dari sisi headline berita, tapi dari sudut pandang pemilik kapal. Apa artinya ini buat cash flow Anda? Apa artinya ini buat utilisasi kapal Anda? Dan yang paling penting, apa yang bisa Anda lakukan dari sekarang? Supaya enak diikuti, pembahasan kita akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, kita bahas dulu konteks makro RKAB 2026. Kenapa sih pemerintah sampai memangkas target produksi secara signifikan? Kedua, kita bedah siapa yang kuotanya dipotong besar-besaran dan siapa yang relatif aman. Ketiga, kita tarik dampaknya ke freight rate dan ke operasional kapal Anda. Keempat, kita belajar dari studi kasus satu pemain besar, yaitu Transpower Marine, yang justru berani ekspansi dan belanja kapal di tengah ketidakpastian. Dan terakhir, kita rangkum dalam bentuk checklist langkah konkret yang bisa Anda lakukan setelah menonton video ini. Kalau Anda serius ingin bertahan, bahkan naik kelas di bisnis tongkang, tonton video ini sampai selesai. Anggap saja ini seperti laporan intelijen gratis yang biasanya cuma bisa Anda dapat kalau bayar konsultan. Baik, kita mulai dari konteks besarnya dulu. Selama beberapa tahun terakhir, produksi batubara Indonesia cenderung naik. Permintaan dari dalam negeri lewat PLN dan dari luar negeri, terutama dari Asia, cukup kuat. Di sisi lain, banyak perusahaan tambang juga menggenjot produksi untuk memanfaatkan harga batubara yang sempat tinggi beberapa tahun lalu. Namun, pemerintah sekarang mulai mengerem. Ada beberapa alasan yang sering disebut. Menjaga cadangan batubara supaya tidak habis terlalu cepat, menjaga harga supaya tidak jatuh terlalu dalam, dan mulai mendorong transisi energi yang lebih hijau secara bertahap. Jadi, tahun 2026 ini, pemerintah melempar angka target produksi di kisaran 600 jutaan ton. Bukan angka pasti satu titik, tapi range yang jelas lebih rendah dari sekitar 790 juta ton di 2025.
Yang perlu dicatat adalah pemangkasan ini tidak dilakukan secara rata. Bukan semua perusahaan dikurangi 20% misalnya. Ada yang kuotanya turun tipis, ada juga yang hampir tidak berubah, dan ada juga yang dipangkas sampai 40, 50, bahkan 80% kalau melihat data yang beredar. Sekarang sedikit disclaimer dulu. Data yang ramai dibahas di asosiasi dan di media belakangan ini sebagian besar adalah data bocoran RKAB. Artinya, itu bukan dokumen resmi final yang sudah disahkan dan diumumkan secara formal. Pemerintah sendiri sudah beberapa kali mengingatkan bahwa angka-angka yang beredar itu belum final dan masih bisa berubah. Tapi, buat pelaku usaha seperti Anda, pola besarnya sudah cukup untuk membaca arah angin. Intinya, arah kebijakan pemerintah memang ingin menahan produksi di level yang lebih rendah daripada tahun 2025. Dan dari pola bocoran yang beredar, memang terlihat ada kelompok perusahaan yang relatif aman dan ada kelompok yang terkena pemangkasan dalam RKAB 2026. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Siapa yang bisa dibilang sebagai anak emas dan siapa yang jadi anak tiri di RKAB 2026 ini? Sekali lagi, istilah ini bukan istilah resmi ya, ini cuma cara mudah untuk menjelaskan di video. Dan sekali lagi, angka-angka yang disebut di sini berdasarkan data yang beredar per awal Februari 2026, yang status resminya masih bisa berbeda saat ketok palu. Mari kita mulai dari contoh-contoh yang disebut banyak dipangkas. Ada beberapa grup besar yang di sejumlah pemberitaan disebut mendapat pemangkasan cukup agresif di beberapa entitas anak usahanya. Misalnya, ada anak usaha sebuah grup besar yang mengajukan kuota 7,5 juta ton, tapi yang disetujui hanya sekitar 4 juta ton. Kalau kita hitung, penurunannya hampir setengah, sekitar 47%. Untuk perusahaan tambang, angka ini besar. Untuk pemilik tongkang yang melayani area tersebut, ini berarti potensi volume muatan bisa turun hampir setengah. Ada juga grup lain yang terkenal sebagai eksportir besar, di mana beberapa anak usahanya dalam data yang beredar disebut dipangkas mulai dari 30% sampai ada yang lebih dari 80%. Artinya dalam satu grup saja bisa jadi satu tambang turun sedikit, tapi tambang lain di grup yang sama dipotong dalam-dalam. Ada lagi contoh perusahaan yang dalam bocoran itu terlihat mengajukan sekitar 11 juta ton, tapi yang tampaknya disetujui hanya sekitar 5-6 juta ton. Kurang lebih penurunan di kisaran 50%. Buat pemilik kapal yang biasa melayani tambang tersebut, ini bisa berarti separuh dari muatan yang biasanya Anda angkut hilang dari radar. Belum lagi contoh lain di mana ada perusahaan batubara besar yang dalam data beredar terlihat turun dari sekitar 80 juta ton menjadi 38 juta ton. Penurunan lebih dari setengah. Ada juga entitas lain yang disebut turun dari 55 juta ton menjadi 11 juta ton saja. Ini artinya tinggal 20% dari angka awal. Bayangkan kalau kapal Anda selama ini sangat tergantung pada tambang seperti ini. Begitu kuota turun drastis, otomatis semua mata rantai ikut terguncang, dari kontraktor tambang, transporter darat, sampai pemilik tongkang. Sekarang kita beralih ke kelompok yang relatif lebih aman. Dalam bocoran yang sama, ada beberapa nama besar yang disebut sebagai perusahaan dengan pemangkasan 0% atau dengan kata lain, usulan dan persetujuan kuotanya kurang lebih sama. Contohnya ada perusahaan besar dengan angka sekitar 60 juta ton yang tampaknya disetujui utuh. Ada juga perusahaan lain di kisaran 30 juta ton yang terlihat stabil. Beberapa perusahaan besar lain, termasuk yang punya hubungan dekat dengan pasokan domestik untuk PLN, juga disebut stabil di kisaran puluhan juta ton. Inilah yang diobrolkan orang sebagai anak emas. Sekali lagi, ini bukan istilah resmi, tapi dari kacamata pelaku pasar, perusahaan-perusahaan ini dianggap punya posisi lebih aman. Mereka besar, mereka penting untuk pasokan listrik, dan kontribusi mereka ke penerimaan negara juga signifikan. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda sebagai pemilik tongkang? Pertama, kalau selama ini kapal Anda banyak bermain di spot market untuk tambang-tambang kecil dan menengah yang tidak punya posisi strategis,
lalu sekarang kuotanya dipangkas 40-80%, maka risiko kapal Anda nganggur tahun ini sangat nyata. Bukan cuma tarif yang turun, tapi kemungkinan tidak ada muatan sama sekali untuk beberapa rute. Kedua, kalau Anda punya kontrak jangka panjang dengan pemain besar yang kuotanya relatif stabil, misalnya yang memasok ke PLN atau ke smelter-smelter besar, posisi Anda jauh lebih aman. Bukan berarti bebas dari masalah, tapi tekanan yang Anda hadapi tidak sebrutal yang murni main di pasar spot dengan tambang yang sedang direm produksinya. Ketiga, perlu diingat juga bahwa pemerintah menilai RKAB bukan hanya dari rencana produksi, tapi juga dari rekam jejak setoran kewajiban ke negara. Perusahaan yang taat dan konsisten biasanya cenderung punya posisi tawar yang lebih baik. Ini semua membentuk peta baru. Peta mana tambang yang akan tetap ramai, mana yang akan sepi, dan mana yang mungkin pelan-pelan mengecil. Sekarang, mari kita tarik ke poin yang paling sensitif. Dampak ke freight rate dan ke operasional kapal Anda. Secara teori supply dan demand, kalau muatan turun dan jumlah kapal tetap, yang terjadi adalah oversupply kapal. Bahasa kasarnya, yang butuh muatan banyak tapi muatannya sedikit. Muatan nasional turun jauh dari sekitar 790 juta ton ke sekitar 600-an juta, sementara jumlah tongkang dan tugboat tidak tiba-tiba berkurang. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemain yang menambah armada, memesan kapal baru atau membeli kapal second saat pasar lagi ramai. Nah, sekarang pestanya berakhir, tapi kapal-kapalnya sudah terlanjur ada di Sungai. Dampak langsungnya apa? Yang pertama, akan terjadi perang harga di pasar spot. Pemilik tongkang yang tidak punya kontrak jangka panjang, demi kapal tetap jalan dan ada cash flow masuk, cenderung akan banting harga. Lebih baik margin kecil tapi kapal jalan, daripada tidak ada pemasukan sama sekali. Ini membuat rata-rata tarif spot berpotensi turun. Rute yang dulunya bisa dihargai sekian rupiah per ton per mil, sekarang bisa ditekan habis-habisan. Yang kedua, idle time akan meningkat. Kapal yang biasanya muter terus bisa mulai merasakan masa tunggu yang lebih lama. Nunggu muatan, nunggu konfirmasi dari pihak tambang, atau bahkan nunggu kabar dari broker yang bilang, sabar ya Pak, lagi sepi muatan. Yang ketiga, dampaknya mungkin tidak langsung terasa penuh di kuartal pertama, karena ada masa transisi di mana sebagian tambang masih diberi ruang untuk produksi terbatas sambil menunggu keputusan RKAB benar-benar final. Tapi semakin masuk ke kuartal kedua dan seterusnya, ketika angka RKAB sudah ditegakkan, baru tekanan sebenarnya terasa. Di sisi lain, ada faktor harga batubara. Saat ini, harga batubara acuan Indonesia masih berada di kisaran yang cukup sehat, sekitar $100 Amerika per ton untuk kalori tinggi, dan sedikit di atas angka itu untuk beberapa periode terakhir. Di pasar global pun, harga batubara masih bergerak di kisaran 100-111 dolar, tergantung spesifikasi dan pasar tujuan. Kalau produksi dikurangi, tujuannya salah satunya untuk menjaga harga batubara supaya tidak jatuh. Kalau ini berhasil, sebagian penambang mungkin masih punya ruang untuk memberikan sedikit premium di freight rate untuk rute-rute tertentu, terutama yang kompleks atau yang sangat urgent. Tapi ini biasanya hanya dinikmati oleh pemain yang memang punya posisi tawar kuat dan hubungan dekat dengan penambang besar. Supaya lebih mudah dicerna, bayangkan ada 3 skenario. Skenario pertama, yang paling buruk, pemangkasan produksi ditegakkan ketat, revisi RKAB minim, dan pemerintah benar-benar menahan produksi di bawah angka yang biasa Anda lihat. Di skenario ini, freight spot berpotensi jatuh dalam, idle time tinggi, dan banyak kapal yang akhirnya dijual rugi atau berhenti operasi. Skenario kedua, skenario dasar yang cukup realistis, ada penyesuaian, ada lobi dari asosiasi dan pelaku usaha, sehingga angka RKAB tidak seketat prediksi awal. Tetap turun dibanding 2025, tapi tidak terlalu ekstrem. Di skenario ini, freight kemungkinan turun, tapi bukan berarti mati total. Pemain yang punya kontrak, punya efisiensi biaya yang baik dan bisa fleksibel dalam mengatur rute dan klien, masih bisa bertahan. Skenario ketiga, skenario yang relatif lebih optimis. Penurunan produksi memang terjadi, tapi harga batubara naik cukup tinggi, sehingga beberapa klien bersedia membayar premium freight untuk memastikan pasokan mereka aman.
Di sini, pemain yang punya kontrak dengan klien besar, apalagi yang terintegrasi ke PLN atau smelter, bisa menikmati tarif yang masih menarik meskipun volume total turun. Pertanyaannya, Anda saat ini berada paling dekat dengan skenario yang mana? Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang berpikir keras. Kalau suasananya begini, kenapa masih ada pemain besar yang berani ekspansi? Contoh yang menarik adalah Transpower Marine atau TPMA. Di tengah berbagai berita soal pemangkasan RKAB, perusahaan ini justru menyiapkan belanja modal yang cukup besar untuk menambah armada. Mereka sudah merencanakan pengadaan puluhan tongkang dan puluhan tugboat, sebagian besar dipesan dari beberapa tahun lalu dan akan masuk ke armada secara bertahap sampai sekitar 2026. Kalau kita lihat sekilas, seolah-olah mereka melawan arus. Tapi kalau kita dalami, strategi mereka sebenarnya cukup masuk akal. Pertama, mereka bermain di efisiensi armada. Dengan kapal yang lebih baru, konsumsi bahan bakar cenderung lebih rendah. Mesin yang masih muda juga lebih jarang rewel, sehingga downtime karena rusak bisa ditekan. Dengan armada yang sehat, mereka bisa meningkatkan jumlah trip per tahun per kapal. Kedua, mereka tidak hidup hanya dari spot market. Banyak kapal mereka yang di-backup oleh kontrak jangka menengah atau jangka panjang dengan klien besar. Jadi, walaupun pasar spot nanti berdarah-darah, mereka masih punya tulang punggung pendapatan yang relatif stabil. Ketiga, mereka tidak hanya menjual jasa tarik tongkang dari titik A ke titik B. Mereka juga bermain di layanan bernilai tambah seperti transshipment dan logistik terintegrasi. Ini membuat mereka tidak mudah tergeser hanya karena ada pesaing yang berani banting harga. Pelajaran yang bisa diambil oleh pemilik tongkang skala kecil dan menengah adalah seperti ini. Jangan buru-buru panik jual kapal murah hanya karena baca judul berita tentang pemangkasan RKEB. Yang perlu dilakukan pertama kali justru membenahi dapur operasional sendiri. Tanya diri Anda sendiri. Seberapa efisien konsumsi BBM kapal Anda? Seberapa terencana jadwal docking dan perawatan kapal Anda? Apakah kru Anda sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada banyak waktu terbuang saat bongkar muat? Apakah Anda punya 1 atau 2 klien anchor yang bisa diandalkan, atau selama ini Anda hanya hidup dari muatan dadakan? Sekarang, mari kita rangkum pembahasan ini menjadi beberapa langkah konkret yang bisa Anda lakukan setelah menonton video ini. Langkah pertama, buat daftar 3-5 penyewa utama Anda saat ini. Tuliskan nama perusahaannya, lokasi tambangnya, dan kira-kira berapa persen kontribusinya ke total pendapatan Anda tahun lalu. Lalu cari informasi tentang posisi mereka di RKAB 2026. Apakah mereka termasuk yang kuotanya relatif aman atau justru yang kabarnya dipangkas besar-besaran? Ini akan memberi Anda peta resiko awal. Langkah kedua, lakukan simulasi sederhana utilisasi armada. Ambil contoh, kalau muatan dari penyewa A turun 50%, berapa kapal yang masih bisa Anda kerahkan secara rutin? Bagaimana kalau penyewa B mengalihkan sebagian besar muatan ke operator lain? Dengan cara seperti ini, Anda tidak hanya mengandalkan perasaan, tapi punya gambaran kasar tentang berapa banyak kapal yang berpotensi idle di skenario tertentu. Langkah ketiga, batasi ketergantungan Anda pada pasar spot. Kalau selama ini 100% armada Anda hanya bermain di spot, coba targetkan dalam 12 bulan ke depan, minimal 30-40% sudah di-backup dengan semacam kontrak, walaupun sederhana. Bisa berupa kontrak 1 tahun atau kesepakatan tertulis dengan klien yang sudah rutin memakai jasa Anda. Intinya, kurangi ketidakpastian. Langkah keempat, fokus pada cost leadership atau kepemimpinan biaya. Di tahun-tahun seperti ini, pemain yang biaya per tripnya paling rendah punya peluang hidup lebih besar. Cari cara untuk menurunkan konsumsi BBM per trip, negosiasikan ulang biaya docking atau cari solusi maintenance yang lebih efisien, dan rapikan pengelolaan kru supaya tidak ada jam kerja yang mubazir. Kalau perlu, benchmarking ke pemain lain yang Anda tahu efisien sambil tetap menjaga keselamatan dan kepatuhan. Langkah kelima, jangan lupa membangun informasi. Ikut grup,
komunitas atau asosiasi yang relevan, update terus perkembangan RKAB, kebijakan ESDM, serta pergerakan harga batubara. Semakin cepat Anda tahu arah angin berubah, semakin cepat pula Anda bisa mengarahkan kapal, baik dalam arti harfiah maupun dalam arti bisnis. Akhirnya, mari kita tutup dengan satu pertanyaan untuk Anda. Menurut Anda sendiri, di tahun 2026 ini, harga sewa tongkang, freight rate, akan 1. Terjun bebas, 2. Turun tapi masih bisa membuat usaha tetap hidup, atau 3. Relatif stabil karena volume turun tapi harga batubara naik dan pemain tidak banyak yang berani ekspansi. Silahkan tulis prediksi dan pengalaman Anda di kolom komentar. Ceritakan juga bagaimana kondisi order kapal Anda di awal tahun ini. Apakah sudah mulai terasa sepi atau masih stabil? Dan kalau Anda tertarik, di video berikutnya kita bisa bedah lebih dalam lagi. Emiten demi emiten seperti Adaro, Bayan, ITMG, MCOL, dan lainnya dari sudut pandang peluang muatan untuk pemilik tongkang. Kalau Anda mau konten seperti itu, tulis di komentar bedah emiten. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga pembahasan ini bisa membantu Anda mengambil keputusan yang lebih tenang, lebih rasional, dan lebih berbasis data. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kapal Anda tetap berlayar, bukan hanya parkir.